Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nikma, silahkan pimpin doanya. Baik, Bu. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Baiklah, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Coba Ibu absen satu persatu. Nanti yang namanya dipanggil angkat tangan sambil bilang hadir ya. Ya. Arif Agustian, Hadir. Bilqis Kaisa Zahra, Hadir. Eri Wahyudi, Hadir. Evi Aprenawati, Hadir, Bu. Nikmatul Khairiyah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua berarti ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu punya tepuk PPK. Ada yang tahu tepuk PPK? Tidak, Bu. Nah, karena kalian belum tahu, coba kalian perhatiin Ibu. Ibu contohin tepuk PPK itu seperti apa. Perhatiin ya. Ya, Bu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Udah ngerti semuanya? Udah, Bu. Karena kalian udah paham, kita bareng-bareng tepuk PPK. Ibu kasih aba-aba dari hitungan 1, 2, 3. Nanti kita tepuk PPK bareng-bareng ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama, yaitu lagu Indonesia Raya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, Ibu, dengan menyanyikan lagu nasional itu dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air dan rasa semangat nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada hewan dan manusia.
pada tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, peserta didik menemukan kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, peserta didik dapat menyajikan kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak dengan sistematis. Yang ketiga, dengan mengamati video yang disajikan, peserta didik dapat menganalisis tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya dengan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi, peserta didik dapat membuat poster organ pencernaan pada hewan dan fungsinya secara berkelompok. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah makan makanan sehat? Pernah, Bu. Coba sebutin apa saja contoh makanan sehat itu. Saya, Bu. Ya, Nikmah apa? Beras, Iya, jagung, iya. apel, Ya, terus? jeruk, pepaya. Ya, benar yang disebutkan Nikmah tadi. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Evi silakan. Bayam, kangkung, Iya. wortel, brokoli, tomat. Nah, tadi apa yang disebutkan Nikmah dan Evi itu benar, yang merupakan contoh dari makanan sehat. Ada yang tahu apa itu makanan sehat? Tidak, Bu. Ya, belum tahu ya. Jadi, makanan sehat adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, tubuh kita atau tubuh manusia mengelola makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Nah, lalu apa saja kriteria makanan sehat itu? Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum tahu ya. Jadi, kriteria makanan sehat itu adalah makanan yang memenuhi gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu seperti 4 sehat, 5 sempurna yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, fosfor, mineral. Punya gambar yang harus kalian amati. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Saya, Bu. Ya, Evi, silakan. Memproses makanan. Iya, boleh memproses makanan. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nima apa? Memperhalus makanan sehingga memperoleh nutrisi. Ya, benar. Nah, jawaban kalian tadi benar, tapi lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia dan hewan yang mengonsumsinya akan tumbuh dengan sehat. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Saya makan sayur. Ya, Nima. Evi apa tadi? Iklan, Bu. Iya, iklan. Benar sekali. Gambar ini merupakan gambar iklan tentang makanan sehat. Nah, di dalam iklan ini biasanya kalimat-kalimat yang umum digunakan adalah kalimat yang menarik, kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis dan disarankan oleh si pembuat iklan. Nah, contoh kalimat-kalimat iklan yang menarik itu misalnya seperti ayo makan sayur biar kuat dan sehat. Seperti itu contohnya. Ada lagi misalnya sayur bikin kamu tambah muda. Seperti itu contoh dari kalimat iklan. Nanti Ibu akan bagikan kalian iklan. Nanti coba kalian kerjakan. Kalian cari kata kunci pada iklan yang Ibu bagikan. Setelah itu nanti kalian presentasikan hasil kerja kalian ke depan satu-satu ya. Nah, ini Ibu bagikan satu-satu. Evi. Emma.
Nah, silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang paham, boleh tanya ke ibu ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya ya. Ada yang sudah? Belum, Bu. Belum ya? Silakan dilanjutkan lagi yuk. Gimana Evi? Sudah belum? Belum, Bu. Nikmah, sudah belum? Belum. Belum ya? Silakan dilanjutkan lagi. Pokoknya kalau ada yang nggak bisa, boleh tanya ke ibu. Ya. Ya, silakan dilanjutkan ya. Apakah ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Silakan dilanjutkan lagi ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sudah ya. Kalau sudah, Ibu minta Evi untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Coba Evi bacakan hasil kerja kamu. Gambar pertama terlihat iklan makanan sehat yang lebih menampilkan buah. Makanan sehat dan bergizi, solusinya untuk hidup sehat dan awet muda. Gambar kedua terlihat iklan makanan sehat yang menampilkan seorang anak sedang menyantap buah semangka. Tuliskan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Gambar ketiga iklan sayur dan buah-buahan. Tuliskan yang kulitnya, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut. Jawaban, kata kunci adalah sebuah inti kalimat. Kata ini digunakan sebagai kunci dan inti untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci
adalah terdiri dari satu kata atau dua kata, bisa juga satu kalimat yang membentuk sebuah paragraf. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan mewakili sebagian besar keseluruhan topik, konsep, informasi dari sebuah iklan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili keseluruhan informasi dalam iklan. Nah, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Evi. Nah, kalian tadi sudah menemukan kata kunci pada iklan yang telah Ibu berikan tentang iklan makanan sehat. Dengan begitu, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, salah satu penyempurna makanan sehat itu adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Nah, apa yang dimakan sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Ada yang tahu? Rumput, Bu. Ya, benar sekali. Makanan sapi adalah rumput. Lalu Ibu mau tanya lagi, ada yang tahu bagaimana proses pencernaan sapi? Cara sapi makan rumput itu? Ada yang tahu? Belum, Bu. Nah, belum tahu ya. Jadi Ibu jelaskan supaya kalian tahu bagaimana prosesnya. Nah, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing adalah contoh hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Belum tahu. Ya, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamah biak. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Nah, pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikro, bakteri, dan protozoa. Mikro tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, supaya kalian lebih paham tentang proses pencernaan hewan ruminansia dan fungsi-fungsi organnya, kalian simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan ya. Bentar, Ibu buka dulu. Kalian simak baik-baik video ini ya. Nah, untuk video pertama ini yaitu pencernaan pada manusia ya. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nah, ini pencernaan pada manusia. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, teman-teman mampu memahami fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan teman-teman, sekarang kita akan mengetahui sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh.
Nah, teman-teman, makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada Perhatikan akhirnya baik-baik ya. melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, teman-teman, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Sudah paham, teman-teman? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Jadi kotoran yang kalian keluarkan itu berupa racun yang dalam tubuh Teman-teman, kalian ya, sekarang Nak. kita akan mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, Ada yang sudah ini tahu organ organ pencernaan pada pencernaan pada manusia. manusia ada berapa? Iya betul, jawabannya ada 6. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar, organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa saja organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, teman-teman, organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Nah, fungsi utama mulut ini adalah menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya ada lambung. Teman-teman, fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya ada usus halus. Nah, teman-teman, fungsi utama dari usus halus ini yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah, teman-teman, organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Nah, Fungsi usus utama usus besar besar. adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan organ pencernaan yang Feses itu terakhir kotoran ya, adalah Nak. anus. Nah, teman-teman, fungsi utama anus ini adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Ya, kalau kalian buang air besar itu lewat anus. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa saja organ-organ pencernaan makanan pada manusia beserta fungsinya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Nah, teman-teman, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan makanan kimiawi. kunyah Kemudian, di mulut. proses yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Proses selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Sedangkan proses yang kelima dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap. Selanjutnya, proses yang keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, teman-teman, fungsi usus besar di sini adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Nah, teman-teman, lalu apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Iya betul, yang pertama akan terjadi terganggu
terganggunya sistem organ pencernaan. Hal ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Yang kedua, akan terganggunya metabolisme tubuh. Hal ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tidak optimal masuk ke dalam tubuh sehingga mengganggu sistem metabolisme. Dan yang ketiga, mengganggu sistem ekskresi. Nah, teman-teman, dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal, sehingga dapat merusak sistem ekskresi. Nah, tadi itu video tentang sistem pencernaan pada manusia. Sekarang kita akan melihat sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti ini ya. Kalian perhatikan baik-baik video yang Ibu tayangkan. Tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya glukosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali memahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Memahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Nah, itu tadi proses pencernaan pada hewan ruminansia. Tadi hewan ruminansia punya 4 lambung. Apa aja? Ada yang tahu apa aja? Sebutin. Ya, 5. Ayo. Rumen, Ya, ada rumen. Terus yang kedua? omasum, Omasum. Abis itu? abomasum, Ya. retikulum. Iya, benar sekali. Jadi kalian memperhatikan. Jika kalian memperhatikan video dengan baik, pasti kalian akan tahu dan paham. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut makanan atau rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Selanjutnya, salavia merupakan cairan atau enzim khusus yang digunakan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Salivia berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum,
omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, selanjutnya inilah proses pencernaan pada sapi. Yang pertama, makanan dikunyah, lalu jalur ke arah rumen atau perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen pada saat sapi beristirahat. Makanan kembali di mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya makanan masuk ke retikulum perut jala. Retikulum atau perut jala, di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaeroba dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Selanjutnya, omasum. Omasum, di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam merupakan bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin. Nah, setelah kalian menonton video tadi, Ibu minta kalian untuk membuat poster atau peta konsep tentang pencernaan hewan ruminansia sapi. Seperti pada video tadi ya, kalian bikin posternya. Setelah itu nanti kalian kumpulkan hasilnya ke ibu ya kalau sudah selesai. Nah, silahkan dikerjakan poster ya, bikin poster. Kalau tidak boleh bikin peta konsep. Silahkan dikerjakan. Apakah ada yang sudah selesai? Silahkan dikerjakan lagi. Kalau ada yang kurang paham gimana bikin posternya atau peta konsepnya, boleh ditanyakan ke ibu. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh contekan. Sesuai kreativitas kalian masing-masing. Gimana, Vi? Sudah belum? Belum, Bu. Nima, sudah belum? Belum. Belum ya, silahkan dilanjutkan lagi. Pokoknya kalau ada yang nggak bisa, boleh tanya ke ibu. Ya, silahkan dilanjutkan ya. Apakah ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Silahkan dilanjutkan lagi ya.
Ada yang kurang paham boleh tanya ya. Ada yang sudah? Belum, Bu. Belum ya, silahkan dilanjutkan lagi yuk. Silahkan dilanjutkan. Jika ada yang kurang paham boleh tanya ke ibu. Bikin sesuai kreativitas kalian seperti yang ada di video tadi. Kalau kalian perhatikan videonya, kalian pasti tahu bagaimana sistem pencernaannya dan kalian bisa membikinnya konsep tersebut. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Sudah, Bu. Sudah semua ya? Iya, Silakan Bu. dikumpul. Ya, terima kasih. Kok anak-anak ibu ini pada nggak semangat kayaknya, udah pada loyo, udah kesel. Sebelum kita belajarnya dilanjutin, supaya kita semangat, kita tepuk semangat dulu, biar lebih semangat belajarnya. Ada yang tahu tepuk semangat? Ada. Ya, udah tahu ya, kan kemarin-kemarin kita udah belajar. Yuk kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi yuk, lebih semangat lagi yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Udah pada semangat kan? Udah, Bu. Apakah kalian sudah paham materi pembelajaran pada hari ini? Sudah, Bu. Nah, karena kalian sudah paham, Ibu punya LKPD atau lembar evaluasi buat kalian kerjakan. Kalian kerjakan masing-masing ya, tidak boleh contekan. Nih. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpul. Silahkan dikerjakan masing-masing. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya ke ibu. Coba ibu lihat Evi. Ya boleh. Hikmah ya. Ya lanjutkan. Ya ini benar. Ini benar. Gimana Evi? Sudah belum? Belum, Bu. Nikmah sudah belum? Belum. Belum ya, silahkan dilanjutkan lagi. Pokoknya kalau ada yang nggak bisa, boleh tanya ke ibu. Ya, silahkan dilanjutkan ya.
Apakah ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Silakan dilanjutkan lagi ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya ya. Ada yang sudah? Belum, Bu. Belum ya? Silakan dilanjutkan lagi yuk. Gimana Evi? Sudah belum? Belum, Bu. Nima, sudah belum? Belum. Belum ya? Silakan dilanjutkan lagi. Pokoknya kalau ada yang nggak bisa, boleh tanya ke ibu. Ya, silakan dilanjutkan ya. Apakah ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Silakan dilanjutkan lagi ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya ya. Ada yang sudah? Belum, Bu. Belum ya? Silakan dilanjutkan lagi yuk. Silakan dilanjutkan. Kerjakan dengan teliti. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu.
boleh dikumpulkan yang sudah selesai. Yang lain kalau belum silakan dikerjakan. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, tapi sebelum pembelajaran ini diakhiri, Ibu mau tanya, ada yang bisa membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Coba. Ya, Bu. Coba Nima. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui dan mempelajari organ pencernaan pada manusia dan hewan. Ya, boleh, bagus. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Evi, silahkan. Hewan pemamah-biak atau ruminansi adalah kelompok mamalia pemakan tumbuhan yang mengunyah makanannya 2 kali. Ya, benar sekali. Jadi, apa yang disampaikan Nikma dan Evi tadi sudah benar. Ibu tambahkan sedikit tentang kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi, makanan sehat adalah makanan yang baik untuk tubuh kita. Nah, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Selanjutnya yaitu hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan mamah biak. Hewan ruminansia memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan hewan lain. Mereka memiliki organ pencernaan yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Di dalam lambung tersebut, mereka memiliki 4 bagian lambung, yaitu yang pertama ada rumen, retikum, omasum, dan abomasum. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Nikma, silahkan mimpin doanya. Sebelum pulang, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu.